mau main tanah sana di belakang rumah guys, si bocil ya yang main tanah jadi sini tuh. Bab 2081 sampai bab 2085. Oleh karena itu, tentu saja tidak ada yang mau pergi sekarang. Di bawah pengawasan semua orang, Lingsu berbicara dengan fasih. Masalah terbesar yang Anda hadapi sekarang adalah desa Xiaoxi telah disegel. Selain itu, 6 sekte besar kemungkinan besar akan menggunakan kesempatan ini untuk sepenuhnya mengendalikan dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler. Masalah kita sebenarnya dapat melihat masalah ini dalam dua bagian. Bagian pertama adalah tentang penyegelan desa Xiaoxi. Li Fugui mengangguk sedikit ketika mendengar ini dan berkata, "Ayah mertua, kamu benar. Masalah terbesar adalah cara membuka segel desa Xiaoxi." Adapun 6 sekte besar memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler. Meskipun hal ini sangat mungkin terjadi, mereka ingin mencapai tujuan mereka dalam semalam. Itu tidak mungkin. Pada tahap selanjutnya, setelah mereka sepenuhnya mengendalikan ramuan di desa Xiaoxi, mereka pasti akan membuat serangkaian gerakan besar. Lingsu memasang ekspresi lega di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun, kamu masih muda, dan otakmu mudah digunakan." Ya, meskipun 6 sekte besar ingin memperluas cakupan kekuasaan mereka, persaingan di dunia tidak terjadi dalam semalam. Sekarang, apa yang mereka miliki hanyalah sebuah nama. Tetapi jika Anda ingin menggunakan nama ini untuk membuat perbedaan, Anda memerlukan mereka untuk mengoperasikannya dengan baik. Berdasarkan ini, masalah terbesar yang Anda hadapi saat ini adalah membuka segelnya, desa Xiaoxi. Hua Duo bertanya dengan gelisah saat ini, "Guanzu tua, jadi kita tidak perlu khawatir untuk mengalahkan 6 sekte utama?" Lingsu bertanya balik, "Bahkan jika kamu ingin mengurus masalah ini sekarang, dengan milikmu kekuatan, bisakah kamu mengalahkan 6 sekte utama?" Mendengar ini, Hua Duo terdiam. Lagi pula, dia juga mengetahuinya. Dengan kekuatan kelompok mereka saat ini, mereka bukanlah tandingan 6 sekte besar. Lingsu tersenyum dan melanjutkan, "Karena kamu tidak dapat mengalahkan 6 sekte utama, sekarang kamu hanya perlu mencoba membuka segelnya dan fokus pada satu hal ini." "Ngomong-ngomong, kamu sekarang tahu cara membuka segelnya, ada jalan?" Tanyanya. Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata dengan serius, "Menurut informasi yang kami temukan sebelumnya, hanya ada 2 cara untuk membuka segel. Yang pertama adalah membujuk 6 sekte besar untuk melepas segelnya. Saya sudah mencoba cara ini. Haha, tidak hanya Raja Naga Gemuk yang terbunuh, tetapi puluhan murid dari sekte Naga Tongzhen juga tewas di tangan sekte Beidou. Jadi, jalan ini jelas berbeda. Selain jalan ini, ada satu lagi. Kami telah mengumpulkan 3 senjata ajaib." Begitu Li Fugui mengatakan ini, Chang Qiong berkata dengan serius, "Sangat disayangkan meskipun kita sekarang tahu apa itu ketiga senjata ajaib ini dan di mana mereka disembunyikan. Masalahnya adalah, saya pemimpin dari sekte Tiangang tidak mengetahui koordinat spesifiknya sama sekali." Qian Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan menghela nafas. Ya, seiring berjalannya waktu dan gunung serta sungai berubah, siapa yang bisa mengetahui di mana ujung langit, sudut laut, dan jurang maut, bumi? Selain itu, bahkan jika kita menemukan lokasi ini, 3 senjata ajaib, pasti akan ada perlindungan dari binatang suci. Kita bahkan tidak bisa mengalahkan sekte Beidou jika kita bergabung, apalagi merebut sihirnya, senjata di bawah perlindungan binatang suci. Tanpa diduga, Chang Qiong baru saja selesai berbicara. Ekspresi jijik melintas di wajah Lingsu. "Chang Qiong, kamu juga adalah pemimpin dari sekte Tiangang. Kenapa kamu begitu tidak berguna?"
Izinkan saya bertanya, apa itu binatang dewa? Tanpa menunggu jawaban Chang Qiong, Lingsu berkata terus terang, yang disebut binatang suci tidak hanya diperoleh oleh beberapa binatang. Apakah Anda memiliki hewan peliharaan spiritual dengan energi spiritual melalui budidaya? Belum lagi, sekarang Anda kaya, saya pikir ada lebih dari 1 atau 2 binatang mitos di sekitarmu, kan? Unicorn yang dia bawakan untuk kita ke kuil Yuksu kali ini sudah ada di sana. Ia bisa dianggap sebagai salah satu binatang suci tertinggi. Chang Qiong tertegun selama beberapa detik dan kemudian berkata tidak yakin. Saudara Lingsu, meskipun kita tidak takut pada binatang dewa. Tapi tahukah kamu di mana 3 lokasi yang baru saja saya sebutkan? Lingsu berkata dengan percaya diri tersenyum, tentu saja. Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir bersemangat. Terutama Li Fugui. Setelah Lingsu mengatakan ini, dia tiba-tiba berdiri dan tidak sabar untuk bertanya, "Ayah mertua, tolong beritahu saya secepatnya, di mana ketiga tempat ini?" Lingsu tersenyum tipis. Dia bertanya kepada Li Fugui secara misterius, "Menantu laki-laki Xian, apakah kamu benar-benar ingin tahu?" Li Fugui hampir pingsan. Dia berkata tanpa daya, "Orang tua, jam berapa sekarang?" "Jangan pamer. Jika saya tidak ingin tahu, mengapa saya berbicara dengan Anda di sini sekarang?" Lingsu terkekeh dan berdiri perlahan kepada Li Fugui dengan senyum cerah. "Menantuku sayang, jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu harus berjanji padaku sesuatu sekarang." Li Fugui ingin membuka pikirannya untuk menggunakan Nian Gong untuk mendapatkan wawasan tentang kekosongan rohani. Tapi tidak ada apa-apa. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dan kelemahan spiritualnya tampaknya mampu menahan penetrasi keterampilan mindfulness. Tidak peduli seberapa keras Li Fugui berusaha, dia tidak dapat memahami pikiran Lingsu. Tanpa pilihan apapun, dia hanya bisa bertanya pada Lingsu dengan serius. "Kamu berkata, selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukannya." Lingsu juga tidak ambigu. Dia tiba-tiba membuang ekspresi serius di wajahnya, menatap Li Fugui dan berkata satu kata. Dia berkata dalam satu kalimat, sebenarnya sederhana. "Anda hanya perlu mengikuti saya ke Gua Lingsu dan membaca lebih dari 300 buku koleksi kuil Yuksu saya dalam 3 hari. Tak satu pun dari mereka menyangka Lingsu akan mengajukan permintaan seperti itu pada saat ini." Li Fugui memandang Lingsu. Melihat pihak lain tidak bercanda, dia bertanya, "Lebih dari 300 buku. Menurutmu apakah dengan kekuatanku, aku hanya bisa membacanya dalam 3 hari?" Lingsu berkata dengan santai, "Itu tergantung pada kemampuanmu. Tapi itu tidak masalah, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya dalam 3 hari, aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika kamu masih tidak bisa menyelesaikannya, aku akan memberimu 3 hari lagi. Selama Anda dapat menyelesaikan membaca lebih dari 300 buku ini, ingatlah, dan saya dapat memberitahu Anda koordinat spesifik dari 3 senjata ajaib yang tersembunyi." Pada titik ini, Lingsu berhenti sejenak dan menjelaskan kepada Li Fugui, tentu saja, jangan salah paham. Ini bukan tentang menunda waktu. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan buku-buku ini, saya akan memberitahu Anda lokasinya dan Anda akan mati jika membawa sekelompok orang ini ke sana. Li Fugui dipahami dalam hatinya. Lingsu melakukan ini sepenuhnya demi kebaikannya sendiri. Coba pikirkan sejenak. Li Fugui mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi bersamamu." Taiksu dan yang lainnya jelas-jelas panik. Mereka tidak bisa berkata banyak di depan Li Fugui. Karena itu, Taiksu buru-buru berbisik kepada Lingsu, "Tuan Kuil Tua, bisakah kamu ikut denganku?" Lingsu juga mengetahui pentingnya masalah ini bagi kuil Yuksu. Untuk membuat Taiksu dan yang lainnya benar-benar melepaskan hati mereka yang menggantung. Lingsu tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Kamu pernah ke Gua Lingsu,
Sekarang mandi dan ganti baju. Datang saja ke sini sendirian pada siang hari ini. Lingsu baru saja membawa Taiksu dan yang lainnya ke gua Lingsu terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Taiksu buru-buru melangkah maju dan bertanya pada Lingsu, "Tuan kuil tua, gua Lingsu ini adalah tempat paling rahasia di kuil Yuksu kami. Terakhir kali kami membiarkan anak ini memasuki gua Lingsu, dia melanggar kuil giok kami." Dia ke gua Lingsu kali ini, mengapa Anda ingin dia membaca buku-buku kuno di koleksi kuil Yuksu kami? Tahukah Anda, sebagian besar buku-buku kuno ini ada di sana. Kata Taiksu, tidak ingin menjadi kosong di sampingnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Taiksu, coba saya lihat, Anda terlalu mengkhawatirkan masalah ini." Saudara Lingsu baru saja memberitahu Li Fugui. Beri dia waktu dan biarkan dia semua buku-buku kuno di dalam gua telah dibaca. Jangan dipikir-pikir, berapa banyak buku kuno yang telah kita baca di gua Lingsu selama bertahun-tahun. Dan Li Fugui, lebih kasarnya, di hadapan pejabatnya bangkitlah, ku dengar dia masih bodoh. Haha, pikirkanlah, bagaimana orang seperti itu bisa membaca begitu banyak buku kuno dalam waktu singkat. Bukannya aku meremehkannya, aku khawatir dia adalah, setelah masuk, saya lihat buku-buku kuno itu dan menemukan bahwa saya tidak mengenali sebagian besar kata di dalamnya, jadi saya perlu membawa kamus untuk mencarinya. Dia berkata sambil tersenyum, "Saudara senior Kongkong benar, saya juga berpikir bahwa dengan kekuatan Li Fugui, kemungkinan membaca semua buku di dalam gua dalam waktu singkat hampir nol." Fusu berkata dengan lebih tegas, "Itu bukan berarti kemungkinannya hampir nol, malah langsung nol. Saya bahkan tidak memikirkannya, pendidikan seperti apa yang dia miliki." Ling Suzi berjalan di depan, dia tampak serius dan tidak berkata apa-apa. Keempat tetua masing-masing mengucapkan kata-kata mereka sendiri pada awalnya. Tapi segera, mereka juga memperhatikan tingkah laku Ling Suzi yang tidak normal. Mereka berempat perlahan berhenti, lalu matanya tertuju pada Ling Suzi. Ling Suzi melihat sekeliling menjadi sunyi, jadi dia bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu sudah selesai berbicara sekarang?" Ling Suzi sedikit mengernyit. Dia menatap orang-orang di depannya dan bertanya dengan serius, "Izinkan saya bertanya sekarang, menurut Anda, apakah lebih baik Li Fugui mengingat karya klasik ini, atau tidak?" Taiksu dan yang lainnya telah mengikuti Ling Suzi selama 30 atau 50 bertahun-tahun. Mereka secara alami bisa merasakan kemarahan satu sama lain dari ekspresi wajah Ling Suzi. Setelah beberapa detik hening, Taiksu adalah orang pertama yang berbicara dan berkata dengan ragu-ragu, "Jika Li Fugui benar-benar dapat menghafal semua buku kuno ini, kemungkinan besar dia tidak akan tertandingi di dunia seni bela diri kuno." Buku-buku di dalam hatinya, yang akan menjadi kerugian besar bagi kita. Ling Suzi bertanya, "Rugi, apa yang hilang dari kita?" "Apakah kamu takut Li Fugui akan menghancurkan buku-buku kuno ini? Apakah kita akan membagikan semuanya kepada para pejuang kuno di seluruh dunia? Atau apakah kita khawatir Li Fugui akan memutuskan kontak sepenuhnya dengan kita setelah mempelajari buku-buku kuno ini?" Taiksu, Kongkong dan yang lainnya semuanya terdiam. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan dengan Li Fugui, namun berdasarkan pemahaman mereka tentang Li Fugui, Li Fugui tidak akan pernah melakukan apa yang dikatakan Ling Suzi tadi. Setelah Ling Suzi berhenti sejenak, dia menghela nafas tak berdaya, lalu berkata dengan serius di depan semua orang, "Semuanya, kita tidak lagi muda. 10 tahun yang lalu, ketika saya berhasil menembus tahap awal jiwa yang baru lahir, ketika saya mencapai tahap tengah, saya pikir saya bisa langsung mencapai tingkat menjadi dewa dalam hidup saya. Tetapi seperti yang Anda lihat, hari ini, saya baru saja menembus tahap tengah dan mencapai tahap akhir dari Nasjen Sol.
Saya akan melakukannya katakan sekarang. Umurku baru 80 atau 90 tahun. Jadi aku tidak akan terlalu ingin mencari jalan keluar untuk kuil Yuksu. Tapi masalahnya adalah anak bungsu dari kami berlima sudah berusia 102 tahun. Di antara para murid muda, kalian yang lebih kuat dalam kultivasi juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka, tanpa bantuan orang luar, bahkan tubuh pamungkas pun tidak akan mampu mencapai ketinggian yang Anda dan saya miliki sekarang. Mendengar ini Ling Suzi berhenti, berbalik dan melihat sekeliling ke kuil Yuksu yang besar. Setelah berdiri di sana dan berpikir sejenak, dia berjalan kembali ke gua Lingsu dan melanjutkan, mengenai krisis besar yang dihadapi dunia seni bela diri kuno kali ini. Orang lain tidak tahu seberapa serius konsekuensinya. Tahukah kamu, setelah 6 sekte besar benar-benar menguasai sebagian besar sumber daya vitalitas dunia, apakah menurut Anda dengan metode 6 sekte besar, kita sekte masih memiliki peluang untuk bertahan? Harus melakukan segala kemungkinan, bahkan jika itu berarti kehilangan seluruh kuil Yuksu, untuk membantu Li Fugui menyelesaikan krisis di dunia seni bela diri kuno ini. Selama dunia seni bela diri kuno kembali damai, maka kami akan melakukannya bagaimana kita bisa terus berkembang. Setelah mengatakan ini, Ling Suzi mengubah nadanya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, mari kita tidak membicarakan hal lain untuk saat ini. Sejak Li Fugui datang ke kuil Yuksu kita terakhir kali, kita kuil Yuksu, apakah kita masih kekurangan ramuan seperti sebelumnya? Perusahaan farmasinya, serta perusahaan konferensi ramuan, akan terus mengirimkan ramuan ke kuil Yuksu kita setiap saat. Ayo, yang paling penting adalah itu ramuan ini berkualitas tinggi dan harganya jauh lebih murah dari sebelumnya. Untuk alasan ini, bukankah kita harus membantunya? Taiksu dan yang lainnya juga berpikir. Kemudian terjadi pergeseran. Harus katakan, apa yang dikatakan Ling Suzi barusan sebenarnya adalah keadaan sebenarnya. Sejak Li Fugui dan Yu Zhen mulai berkencan, mereka Yuksuguan tidak lagi harus berlarian karena kelangkaan obat mujarab. Hanya, baru saja memikirkan ini, Taiksu dan Kongkong tiba-tiba menyadari sesuatu. Taiksu tiba-tiba berhenti dan terus bergumam. Tidak, ini tidak benar. Mendengar perkataan Taiksu, beberapa rekannya memandang ke arah Taiksu dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Ada apa? Taiksu mengangkat kepalanya, matanya penuh tidak percaya, dan buru-buru berkata kepada semua orang, sebelum desa Xiaoxi disegel, kuil Yuksu kami menerima sejumlah ramuan. Setelah desa Xiaoxi disegel, kuil Yuksu menerima sejumlah ramuan. Tetapi menurut penyelidikan kami sebelumnya, semua ramuan di tangan Li Fugui berasal dari desa Xiaoxi. Ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Taiksu, mata Kongkong melebar saat ini, dan dia bertanya kepada Ling Suzi tanpa daya. Selain itu, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membantunya dan membiarkan dia membiasakan diri dengan buku klasik di gua Lingsu kita. Kapan dia bisa membaca begitu banyak buku? Apakah sudah berakhir? Setelah dia selesai membaca, mungkin 6 sekte besar telah mengambil alih dunia seni bela diri kuno dan mulai menyerang dunia sekuler. Mendengar ini, pikiran Ling Suzi agak bingung. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan cemas, mari kita bicara satu persatu. Taiksu, kamu baru saja mengatakan bahwa setelah desa Xiaoxi disegel, jumlah ramuan yang diberikan kepada kita oleh konferensi ramuan dan perusahaan bahan obat dari Yuksu Kuil belum berkurang. Taiksu, sumpah palsu, ya, saya secara pribadi telah memeriksa kumpulan ramuan ini. Tidak hanya kualitasnya yang sama seperti sebelumnya, tetapi kuantitasnya juga sama seperti sebelumnya. Tuan, pikirkanlah, jika kita adalah Li Fugui, satu-satunya tempat obat yang menghasilkan ramuan telah disegel. Bahkan jika kita masih memiliki ramuan yang kita kumpulkan,
kita tidak akan memberikannya kepada orang luar dengan mudah, bukan? Tanda tanya. Kata pepatah, anak perempuan yang sudah menikah membuang air. Bagaimana Li Fugui bisa menjual begitu banyak ramuan kepada orang lain ketika dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Tanda tanya. Ling Suzi menarik napas. Dia berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Setelah hening beberapa saat dengan kepala menunduk, dia bertanya pada Taixu, apa maksudmu? Selain membudidayakan ramuan di desa Xiaoxi, Li Fugui juga membudidayakan ramuan di tempat lain. Taixu mengerutkan kening dan mengangguk dan berkata, sepertinya ini adalah satu-satunya kemungkinan saat ini. Siksu berkata dengan bingung, ini tidak benar. Kondisi untuk pertumbuhan ramuan sangat tinggi harta karun Feng Shui di desa Xiaoxi di seluruh Tiongkok, Li Fugui. Tidak seberuntung itu, dia bisa menemukan 2 harta Feng Shui seperti itu dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bukan? Tapi setelah Siksu mengucapkan kata-kata ini, senyuman tipis perlahan muncul di wajahnya. Haha, aku mengerti. Oke. Jangan bicarakan masalah ini. Kong Kong melihat ini, dia segera bertanya, Tuan, apa yang Anda ketahui? Jangan sembunyikan di depan kami. Jika Anda punya ide, Anda harus memberitahu kami terlebih dahulu. Jika tidak, kami tidak akan berniat pergi ke gua untuk mundur bersama Anda. Ling Suzi berkata dengan senyum bangga di wajahnya. Sudah kubilang, tolong jangan beritahu siapapun apa yang aku katakan. Dia bahkan bersumpah untuk mengatakan, Tuan, apa yang Anda katakan? Bagaimana kami bisa melakukan hal seperti itu? Katakan saja, kami tidak akan pernah memberitahu orang luar tentang tebakan Anda. Ling Suzi dia merendahkan suaranya dan berkata secara misterius, jika saya tebakannya benar, tampaknya Li Fugui tahu cara mengolah ramuan sendiri. Rahang Kong Kong, Taixu, dan yang lainnya hampir terjatuh karena terkejut. Mulut mereka bertiga setengah terbuka, saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Ling Suzi terus berkata dengan terkejut, juga, coba saya lihat, selama Li Fugui bersedia, sekarang kami akan memberinya sebidang tanah di Yuksuguan. Saya yakin dalam beberapa hari, dia juga bisa berada di sebidang tanah ini. Kembangkan ramuannya, Taixu dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Sebagai seorang pejuang kuno, dia adalah sosok tingkat lanjut usia yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Mereka tahu persis apa artinya bisa mengolah ramuan. Terkejut, Taixu terus berkata, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa memiliki sarana yang begitu mendalam? Tuan, pikirkanlah, jika seseorang dapat mengolah obat ajaib, maka kekuatannya belum mencapai tahap akhir. Transformasi ilahi, yang terkuat di antara semua pemimpin sekte saat ini adalah mereka yang berada pada tahap awal transformasi ilahi. Orang yang dapat mencapai tingkat setinggi itu, hanya ada segelintir dari mereka. Dia bilang itu tidak mungkin. Namun Taixu juga memahami di dalam hatinya bahwa selain situasi ini, tidak ada kemungkinan lain bagi Li Fugui untuk memiliki begitu banyak ramuan. Ling Suzi tersenyum santai dan berkata, mampu mengolah pengobatan spiritual tidak selalu membutuhkan kultivasi tingkat tinggi. Terkadang, mungkin seseorang memiliki kemampuan magis. Setelah mengatakan ini, Ling Suzi jangan buang waktu lagi untuk topik ini. Sebaliknya, dia tersenyum pada Kong Kong dan berkata, juga, Kong Kong baru saja mengatakan bahwa dia khawatir Li Fugui tidak akan dapat mengingat isi buku-buku kuno ini dalam waktu singkat. Saya rasa Anda tidak punya perlu mengkhawatirkan hal ini. Menurut pendapat saya, selama Li Fugui jika Anda bersedia, masih mungkin untuk membaca semua karya klasik di Gua Lingsu kami dalam waktu 3 hari. Belum menyelesaikannya, kami dapat membantunya memilih formasi. Selama Li Fugui dapat membaca seluruh bab formasi dan menguasai metode menghancurkan formasi,
akan lebih mudah baginya untuk menghadapi 6 sekte besar di masa depan. Beberapa orang mendengar ini, mereka tidak bisa tidak saling memandang. Ling Suzi mempercepat langkahnya dan bergegas menuju gua Lingsu. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah Ling Suzi pergi bersama Taixu dan yang lainnya, dia tidak terus membuang waktu di kediamannya. Untuk mengetahui dari Ling Suzi di mana ketiga senjata sakti itu disembunyikan, dia meminta Yu Zhen untuk memimpin jalan dan segera bergegas ke gua Lingsu. Karena saya pernah ke sana sekali sebelumnya. Selama perjalanan ini, Li Fugui merasa nyaman. Tunggu dia memasuki gua. Setelah sampai di tempat terakhir kali dia melihat Ling Suzi berdiri dan bersama Taixu dan yang lainnya, membawa Li Fugui ke gua buku di tingkat terdalam gua. Di pintu masuk gua buku, tulisan "Langit dan Bumi" tertulis dengan jelas. Li Fugui berhenti, melihat dengan hati-hati, dan bertanya, mengapa nama ini begitu vulgar? Ling Suzi tersenyum tipis dan menjelaskan dengan santai, tidak mungkin, kedua kata ini ditulis oleh Yuxu Guan Yuxu. Taixu berkata dengan serius dari samping, kelihatannya agak vulgar di permukaan, tapi nyatanya koleksi buku di gua buku Langit dan Bumi ini mencakup hampir semua pengetahuan di dunia. Buksu memperingatkan sambil tersenyum, saudaraku, ingat, sebagian besar buku di buku ini mengandung kata-kata yang tidak umum. Jika kamu tidak tahu apa-apa, tanyakan saja kepada kami, jangan menebak-nebak dari arti sebuah kalimat, yang pada akhirnya mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu saat menggunakannya di masa mendatang. Li Fugui cukup yakin tentang hal ini, sejak memiliki buku kedokteran, ia juga mempelajari banyak buku kuno darinya. Jangan khawatir, aku akan menganggapnya serius. Taixu di sebelahnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik, melihat ekspresi percaya diri di wajahmu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu dapat membaca semua buku di gua ini dalam 3 hari? Li Fugui berkata sambil tersenyum, saya akan masuk dan melihat-lihat dulu. Jika bukunya sedikit, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar dalam 3 hari. Li Fugui sekarang, dia tidak lagi sebodoh dulu. Tidak lama setelah saya mulai berlatih, Li Fugui sudah memiliki kemampuan 1 pandangan dan 10 baris. Dewasa ini, asalkan mau, boleh saja menghafal isi sebuah buku dalam waktu 3-5 menit. Setelah memasuki gua, Li Fugui melihat sekeliling gua. Di bawah cahaya lilin yang redup, relung batu di semua sisinya dipenuhi dengan buku-buku kuno klasik. Dilihat dari jumlah koleksinya yang mencapai ribuan, Taixu mendekati Li Fugui dan bertanya, bagaimana, bisakah kamu menyelesaikan membaca? Li Fugui tidak menjawab, tapi perlahan melangkah maju, mengambil buku dan mulai membaca. Setelah membaca ratusan halaman buku dalam waktu kurang dari 3 menit, Li Fugui menutup buku tersebut, memejamkan mata, dan menghabiskan lebih dari 1 menit untuk mencerna isi buku tersebut sebelum mengembalikan buku tersebut ke tempat asalnya. Pemandangan ini, belum lagi Taixu kaget saat melihatnya. Bahkan Ling Suzi merasa Li Fugui sedang membodohi hantu. Dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya pada Li Fugui, menantu laki-laki Xian, kamu harus serius. Tidak ada orang luar yang memasuki gua Lingsu ini kecuali kamu. Apalagi orang yang kami bawa ke sini. Ayo lihat yang kuno buku, di luar. Saya meminta Anda untuk menghafal buku-buku di sini dalam 3 hari. Itu hanya lelucon. Selama Anda bisa membaca 88 bab formasi di depan Anda dalam waktu singkat. Fugui menjawab dengan serius, jangan khawatir, saya tidak main-main. Saya sudah hafal buku yang baru saja saya baca. Ada keheningan di dalam gua. Ling Suzi tertegun lama dengan mulut setengah terbuka. Dia menunggu sampai Li Fugui mengambil buku lain. Lalu dia dengan cepat melangkah maju dan mengeluarkan buku yang baru saja diletakkan Li Fugui untuk membaca. Li Fugui
bertanya, "Kamu bilang kamu menghafalnya, lalu hafalkan itu padaku." Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Tak berdaya, butuh waktu lama, bukankah itu membuang-buang waktu?" "Pak," katanya, "kalau sudah hafal, apa benar berarti sudah hafal?" Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Aku bahkan tidak melihat kata-kata di dalamnya dengan jelas. Aku mendengar ini, Li Fugui tersenyum dan menutup buku di tangannya. Kemudian di hadapan beberapa orang, dia mulai melafalkannya kata demi kata. Hanya 5 menit, ketika Li Fugui dengan cepat membacakan lebih dari selusin isinya. Ling Suzi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Oke, Taiksu, apa kamu sudah melihatnya? Ini menantuku, Ling Suzi, keluarlah dulu dan jangan ganggu ruang kerja menantuku yang baik." Butir-butir keringat muncul di dahi Taiksu, dia mengikuti Ling Suzi. Begitu dia keluar dari gua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Ling Suzi, "Saudaraku, ini hanyalah monster." Zengo menghela nafas dengan emosi, "Ya Tuhan, apakah manusia benar-benar ajaib? Mengapa Tuhan tidak memberitahuku hal ini? Apakah kekuatan ilahi semacam ini melekat padaku?" Ling Suzi menyeringai dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa, sebelum aku menjadi master sekte, kamu dan aku dulunya saudara. Bagaimana jika langit akan melakukan ini? Jika kekuatan magis ini ditumpangkan pada Anda, bukankah Anda akan menjadi menantu saya?" Buksu berkata dengan sakit hati, "Tapi tolong jangan, kakak senior Sengo kesehatannya buruk, tidak peduli apa yang dinikahinya, wanita manapun tidak bertanggung jawab kepada pihak lain." Di luar gua, beberapa lelaki tua sangat gembira sehingga mereka berangkat. Di dalam gua, Li Fugui menghabiskan 3 hari, siang dan malam, mempelajari buku-buku kuno dengan cermat di bawah lampu minyak. Tunggu sampai 3 hari kemudian, Li Fugui keluar dari gua. Saat ini, matanya merah dan merah. Dalam 3 hari terakhir, Ling Su dan yang lainnya tidak mengganggu Li Fugui kecuali sesekali membawakannya secangkir teh. Lihat Li Fugui keluar. Beberapa orang dengan cepat melangkah maju dan mengepung Li Fugui. Taiksu membuka mulutnya dan bertanya dengan tidak sabar. "Bagaimana kabarmu, adik? Apakah kamu sudah selesai menghafal semuanya?" Li Fugui mengangguk, mengulurkan tangannya dan mengusap matanya dengan lembut, menghela nafas dan berkata, "Akhirnya, aku sudah selesai menghafalnya. Ngomong-ngomong, sudah berapa hari di luar?" Taiksu mengulurkan 3 jari. Dia berkata dengan serius, 3 hari. Li Fugui menunjukkan senyum puas di bibirnya, melihat ke platform tempat Ling Suzi biasanya berlatih, dan bertanya sambil tersenyum, "Bisakah Anda membiarkan saya berbaring di sini dan beristirahat sebentar? Saya benar-benar lelah setelah 3 hari. Teman-teman." Ling Suzi berbalik dan melihat ke platform di mana hanya penguasa kuil Yuxu yang bisa duduk. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berkata terus terang, "Tentu saja, pergilah dan berbaring sebentar. Ayo keluar dan beritahu Yu kabar baik dulu. Biarkan mereka menyiapkan makanan dan minuman." Li Fugui mengangguk. Saat dia hendak melangkah maju, Wuan Kongkong berkata dengan sedikit keengganan, "Tuan, hanya penguasa kuil Yuxu kami yang dapat duduk di teras Jingsu ini." Sekarang, sebelum Kongkong selesai berbicara, Ling Suzi menyela dengan tidak setuju. Kong Xuan berkata, "Kongkong, mengapa kamu membicarakan peraturan ini sekarang? Ayo keluar dulu dan jangan ganggu istirahat menantuku yang baik." Taiksu juga berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Kamu benar-benar tidak memahami aturan apapun. Meskipun adik laki-laki ini bukan penguasa kuil Yuxu kita, dia masih anggota kuil Yuxu." 3 hari, surga. Aku telah menghafal semua buku kuno di dalamnya gua Tiandisu ini dalam 3 hari. Dewa yang luar biasa. Kamu sungguh mengagumkan.
Semua orang berkata satu sama lain. Segera, gua menjadi sunyi. Li Fugui mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia sudah duduk di panggung Jingsu. Dia menutup matanya, mulailah memilah apa yang saya hafal dalam 3 hari terakhir. Tanpa diduga, setelah beberapa saat, Li Fugui tiba-tiba merasa lelah. Tanpa sadar, dia memasuki mimpi. Dalam mimpi, Li Fugui hanya melihat bahwa dia berada di puncak gunung yang tidak diketahui, dikelilingi oleh lautan awan, matahari merah, dan di ujung dunia. Meskipun Li Fugui pernah melihat pemandangan yang begitu indah sebelumnya, pemandangan itu tidak sewarna dalam mimpinya hari ini. Tepat ketika Li Fugui bertanya-tanya di mana dia berada, tak disangka, tawa seorang lelaki tua terdengar di telinga saya. Ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Di usia yang begitu muda, mereka mampu mendominasi dunia seni bela diri kuno. Saya sangat mengagumi Anda. Li Fugui melihat ke arah asal suara itu. Kemudian dia melihat seorang lelaki tua berjanggut putih mengenakan jubah tau ungu, memegang kocokan lalat, berdiri di sisi kirinya dengan alis yang ramah dan mata yang ramah. Benarkah? Coba tebak. Li Fugui tersenyum pahit. Namun dari nada bicara lelaki tua itu, dia justru melihat bayangan Ling Susi. Kamu seharusnya tidak berasal dari kuil Yuksu, kan? Kamu menebaknya dengan benar. Lalu kenapa aku belum pernah melihatmu di kuil Yuksu sebelumnya? Apakah aku belum pernah melihatmu sekarang, kawan? Jangan bercanda seperti itu denganku. Aku masih sangat sibuk. Li Fugui berkata sambil tersenyum pahit, sedikit tidak berdaya. Orang tua itu memandang Li Fugui dengan setengah tersenyum, dan bertanya, seberapa sibuknya kamu? Li Fugui menghela nafas, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan serius, kamu mungkin tidak percaya, tapi aku punya teman yang dulu disegel dalam sel kecil, di desa. Selain itu, 6 sekte besar mencoba mengendalikan dunia seni bela diri kuno dan membawa masalah ke dunia. Saya harus menghentikan konspirasi mereka sejak awal. Tentu saja, karena memang begitu dari Yuksuguan, menurutku kamu juga harus melakukannya. Tahukah kamu ini? Orang tua itu menoleh dan melihat ke kejauhan seperti Li Fugui, lalu berkata sambil tersenyum, saya memang telah mendengar tentang masalah ini. Tetapi sekarang, apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuka segelnya? Ekspresi wajah Li Fugui menjadi serius. Kali ini dia tidak terburu-buru menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia memilih diam. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Li Fugui, dan sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, saya juga tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak Anda inginkan. Mungkin hanya untuk melakukannya, segelnya rusak. Selama segelnya rusak, Anda dapat mencoba mengendalikan 6 sekte utama, dan kemudian membawa wanita Anda untuk tinggal di desa kecil tempat Anda tinggal lebih lama, dari 20 tahun. Li Fugui tidak tahu bahwa dia sedang bermimpi, setelah dia mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Saya menjadi semakin bingung. Tuan tua, siapa Anda? Orang tua itu masih mengabaikan Li Fugui dan terus berbicara pada dirinya sendiri, tetapi Anda lupa bahwa Andalah yang terpilih. Menaklukkan dunia seni bela diri kuno mungkin hanya permulaan bagimu. Kamu baru berusia 21 tahun. Jalan masih panjang. Li Fugui menjadi semakin bingung saat dia mendengarkan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya. Setelah menjilat bibirnya yang kering, dia mengulurkan tangannya dan ingin meraih lelaki tua itu. Setelah meraihnya, namun ternyata lelaki tua itu seperti ilusi. Jangan tangkap siapapun, Tuan tua, jangan menakuti saya. Apakah ada yang lebih kuat dari sekte di dunia ini? Lagi pula, selama saya menaklukkan 6 sekte besar, siapa lagi yang berani membuat masalah bagi saya?
tertawa lebar, melihat sekeliling. Kemudian dia bertanya kepada Li Fugui, "Izinkan saya bertanya, di mana kita sekarang?" Li Fugui mengikuti pandangan orang tua itu dan melihat sekeliling lagi. Lalu berkata, "Saya tidak tahu, Anda bahkan tidak bisa melakukan ini. Anda tidak tahu di mana Anda berada. Bagaimana Anda tahu bahwa setelah Anda menaklukkan 6 sekte utama, tidak ada yang akan mengganggu Anda?" Li Fugui tercengang. Ya, dia bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Bagaimana cara memastikannya, ketika Anda mengambil alih 6 sekte besar, tidak ada yang akan mengganggu Anda? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui buru-buru berkata kepada orang tua itu, "Tuan tua, bisakah Anda memberitahu saya siapa Anda? Juga, sejak Anda datang kepada saya, apakah Anda berencana untuk membantu saya?" Mata Li Fugui penuh dengan harapan. Dia ingin mendapat balasan dari orang tua itu. Sayangnya, setelah lelaki tua itu menunggu Li Fugui selesai berbicara, rasanya seperti kepulan asap yang perlahan menyebar. Li Fugui benar-benar panik. Dia buru-buru berteriak, "Pak tua, mohon tunggu, tunggu." Sebelum dia selesai berbicara, tanpa diduga, suara lelaki tua itu kembali terdengar di telinga Li Fugui. "Jalan menuju keselamatan ada di dalam dirimu, Li Fugui. Ingat, jalan menuju keselamatan terletak di dalam dirimu sendiri. Lihatlah sekeliling." Di saat yang sama, dia terus berteriak dengan keras, "Pak tua, bisakah Anda menjelaskan? Tolong cepat keluar." Tidak peduli bagaimana Li Fugui berteriak, lelaki tua itu tidak pernah muncul lagi. "Fugui, ada apa denganmu?" Setelah waktu yang tidak diketahui, suara Yu Zhen tiba-tiba terdengar di telinga Li Fugui. Li Fugui tiba-tiba membuka matanya. Setelah melihat Yu Zhen, dia perlahan menjadi tenang. Wajah Yu Zhen penuh kekhawatiran. Dia mengeluarkan sapu tangannya dan dengan lembut menyeka keringat di dahi Li Fugui. Fugui, apakah kamu mengalami mimpi buruk? Ayahku baru saja mengatakan bahwa dia telah menyiapkan camilan tengah malam, dan dia memintaku untuk datang kemari. Saya sedang mencari Anda, tetapi begitu saya masuk, saya mendengar Anda memanggil saya Tuan. Ngomong-ngomong, apakah kamu memimpikannya seseorang dalam mimpimu? Li Fugui perlahan-lahan menjadi tenang. Namun pemandangan dalam mimpi tadi masih tergambar jelas di benak saya. Setelah perlahan bangun, Li Fugui menghela nafas lega. Lalu dia memberitahu Yu Zhen apa yang dia lihat dan dengar di mimpi tadi. Setelah mendengar ini, Yu Zhen berkata sambil tersenyum, "Fugui, kamu pasti mendapat terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini. Oke, jangan khawatir, tidak apa-apa, ayahku baru saja mengatakannya, dan kamu butuh waktu 3 hari. Aku telah menghafal semua buku kuno di sini. Dengan kemampuan seperti itu, apalagi yang kamu khawatirkan tidak bisa diselesaikan." Li Fugui tersenyum pahit, namun dalam hati saya selalu merasa bahwa pemandangan barusan bukanlah mimpi. Di samping itu, ada juga sedikit keraguan di dalam hatinya. Saya berpikir, mungkinkah di dunia ini, selain sekte, apakah memang ada produk yang lebih kuat dari sekte? Dengan pemikiran ini, Li Fugui dan Yu Zhen datang ke kediaman mereka. Begitu mereka memasuki pintu, sebelum semua orang berkumpul, Li Fugui melihat ke arah Ling Suzi di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah mertua, ada sesuatu yang ingin saya lakukan." "Bertanya padamu." Ling Suzi tersenyum bahagia. Dia berkata, "Menantu laki-laki Xian, jika ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja padaku. Apapun yang aku tahu, aku pasti akan memberitahumu." Li Fugui mengangguk, duduk di atas kursi dengan pemikiran yang dalam, lalu berkata kepada Ling Suzi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ada orang yang lebih kuat dari sekte di dunia ini?" Ling Suzi jelas tercengang, senyuman di wajahnya juga menghilang. Tapi kurang dari sepertiga detik.
Ling Suzi kemudian tersenyum dan berkata, lihat apa yang kamu katakan. Di dunia, selain sekte, sekte adalah yang paling kuat. Saat ini, Yuzhen melangkah maju dan menceritakan mimpi Li Fugui di depan umum. Setelah mendengar ini, Ling Suzi tersenyum pada Li Fugui. Dengan penuh minat dan bertanya, menantu laki-laki Xian, dapatkah Anda memberitahu kami secara detail seperti apa rupa lelaki tua yang muncul dalam mimpi Anda? Taiksu tertawa dan bercanda di sampingnya. Adik, kamu pasti pernah bertemu dengan pendiri kuil Yuxu kami. Yuxu yang sebenarnya, dalam mimpimu, kan? Saat ini, Sengo berkata kepada Taiksu dengan marah. Taiksu, siapa kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa membuat lelucon seperti itu tentang nenek moyang kita? Bersambung.